anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Sri pada materi ekosistem. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan. Lalu yang kedua, mendeskripsikan proses transformasi antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Dan yang ketiga, mendeskripsikan bagaimana transformasi energi dalam suatu ekosistem berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini kita akan mendalami apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Iya, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Nah, bagaimana urutannya? Nah, ini ada contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Jadi, rantai makanan pada ekosistem sawah ini dimulai dari produsen. Siapa di sini produsennya? Ya, padi. Jadi di sini nanti padi dimakan oleh tikus, lalu si tikus akan dimakan oleh ular dan ular akan dimakan oleh burung elang, kemudian burung elang akan mati dan bangkainya nanti akan diuraikan menjadi humus untuk menyuburkan tanaman. Nah, ini ada contoh, lihat gambarnya, ini ada ekosistem laut, rantai makanan pada ekosistem laut. Nah, di sini pada ekosistem laut ini, yang berperan sebagai produsennya ini adalah fitoplankton. Di sini, fitoplankton ini akan dimakan oleh zooplankton. Lalu zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil. Nah, ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Lalu ikan besar akan dimakan oleh paus yang bergigi. Lalu paus ini nanti akan. Oke, itulah rantai makanan pada ekosistem laut. Oke, sampai sini paham ya, Nak? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu fitoplankton dan zooplankton? Oke, kalau dikatakan fitoplankton itu merupakan plankton atau hewan oleh si pengurai. Pengurainya siapa di sini? Yaitu si bakteri. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini yang menjadi produsennya si fitoplankton, lalu fitoplankton akan dimakan oleh ikan kecil yang berperan sebagai konsumen satu, lalu si ikan kecil ini akan dimakan oleh burung bangau yang berperan sebagai konsumen dua, lalu burung bangau nanti akan dimakan oleh buaya. Nah, buaya ini berperan sebagai konsumen tingkat 3, lalu si buaya ini nanti akan diuraikan oleh si bakteri. Oke, sampai di sini paham ya, Nah? Nah, kita kembali lihat di sini ada rantai makanan yang di kebun. Jadi di sini ada contohnya sayuran yang berperan sebagai produsen. Lalu nanti sayuran ini akan dimakan oleh ulat, di mana si ulat ini sebagai konsumen satu, lalu ulat akan dimakan oleh burung yang berperan sebagai konsumen dua, dan burung akan dimakan oleh kucing kembali yang berperan sebagai konsumen tiga. Nah, si kucing ini nanti akan diuraikan oleh si bakteri, ya. Nah, inilah contoh rantai makanan di kebun. Lalu, selanjutnya kita akan belajar tentang piramida makanan. Nah, kalau kita berbicara piramida makanan, ini merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat tropik satu dan tingkat tropik lainnya berdasarkan jumlah biomasa dan kemampuan menyimpan energi pada setiap tropiknya. Nah, bisa kita lihat pada gambar mulai dari tropik 1, tropik 2, 3, dan 4. Oke. Nah, itu dia. Nah, piramida makanan. Nah, ini contohnya pada laut yang pada tingkat tropik 1 itu ada produsen, tingkat tropik 2 konsumen primer. Nah, semakin ke atas dia semakin runcing. Nah, ini dia konsumen tersier. Nah, contohnya lagi di sini ada fitoplankton. Ini yang berperan sebagai produsen. Oke, ini tanaman-tanaman kecil, tumbuhan kecil. Lalu ikan menjadi konsumen tingkat 1, anjing laut menjadi konsumen tingkat 2, dan paus pembunuh sebagai konsumen tingkat 3. Nah, di bawah ini adalah perbedaan produsen pada rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Bisa kita lihat ya, di sini seperti yang tadi, ini sayuran dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung dimakan kucing, lalu akan diuraikan oleh si bakteri. Oke. Nah, kalau di danau, fitoplankton akan dimakan ikan kecil akan dimakan burung,
bangau, lalu burung bangau akan dimakan buaya dan akan diuraikan oleh bakteri. Itulah perbedaannya ya. Nah, perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan itu apa? Lihat, kalau rantai makanan ini adalah peristiwa makan dan dimakan, di mana nanti produsen akan dimakan oleh konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 1 akan dimakan oleh konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3, lalu konsumen tingkat 3 akan mati dan diuraikan oleh komposer. Contohnya pada si rumput dimakan belalang, belalang akan dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan elang, lalu elang akan mati dan diuraikan oleh si pungi ataupun jamur. Nah, ini ada ayam. Nah, jadi satu produsen akan dimakan oleh beberapa konsumen, atau kalau jaring-jaring kita sebut sebagai jaring-jaring makanan kalau dia terdiri dari beberapa rantai makanan. Nah, ini dia ya, rantai makanan hanya memakan satu jenis organisme. Kalau jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Oke, jadi kesimpulannya adalah rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Sedangkan rantai makanan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya disebut sebagai jaring-jaring makanan. Nah, untuk latihan kita supaya Ibu mau tahu kalian sudah paham nggak tentang rantai makanan word selanjutnya.